Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, ada-ada saja ini udah tahun baru, tapi ada-ada saja berita viral kali ini dari seorang artis yaitu Syahrini yang bicara tentang Yesus, tapi ngomongnya kurang tepat atau tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Saudaraku, ada yang masih ingat dengan artis yang bernama Syahrini? Ya, dia adalah artis yang sempat trending ya, mungkin sekitar tahun 2000-an lah ya. Dan dia juga merupakan seorang penyanyi yang cukup kondang dulu ya. Bahkan sempat dekat dengan sesama musisi yaitu Anang Hermansyah. Tetapi sejak ia menikah dengan suaminya yaitu Reno Barak, sekarang dia dikenal lebih syahri, menggunakan hijab, bahkan dia juga membatasi diri tampil di hadapan publik. Sekarang dia juga lebih dekat dengan agamanya dan sering membagikan story-story di akun sosmednya yang berbau Islami. Namun baru-baru ini ada unggahan di akun sosmednya yang menjadi viral karena dianggap telah menghina agama lain, yaitu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus Kristus. Menurut tweet yang diunggah Syahrini di akun Instagramnya, gambaran Yesus itu tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena menurut Syahrini, Yesus itu masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan itu adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Syahrini. Selain itu, kutipan unggahan Syahrini juga menjelaskan bahwa umat Muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia, berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna. Sedangkan Islam selalu mengajarkan Tuhan selalu sempurna. Karena itu, unggahan Syahrini meminta umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka dulu adalah seorang anak yang lemah dan tak berdaya, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur, sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Tentu saja tidak, lanjut kutipan tersebut. Baik, saya akan meluruskan apa yang disampaikan oleh Syahrini ini di dalam postingannya di Instagram. Baik, yang pertama, sebagai orang Kristen, saya rasa kita tidak perlu marah terhadap postingan Syahrini ini, sekalipun dia telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, anggaplah dia ini lagi panas-panasnya baru belajar tentang agama, sehingga dia merasa hebat, lalu merasa punya pengetahuan tentang agama padahal isinya nol besar. Yang kedua, pernyataan Syahrini ini menambah deretan orang-orang Islam yang suka membahas agama lain, terlebih khusus agama Kristen. Kalau kita mau pakai istilahnya Deddy Corbuzier, Syahrini ini itu sudah salah masuk kamar ya. Cuma kalau menurut Deddy Corbuzier saya rasa mungkin ini nggak dianggap salah masuk kamar. Kecuali kalau ada orang Kristen yang bahas Islam, baru dianggap salah masuk kamar. Tapi kalau orang Islam bahas Kristen, itu bebas-bebas saja. Oke, jadi menurut Syahrini, gambaran Yesus dalam Kristen itu tidak sesuai dengan gambaran Tuhan di dalam Islam. Karena Yesus dianggap memiliki keterbatasan, sedangkan menurut Syahrini, Tuhan itu adalah maha sempurna. Pernyataan Syahrini ini menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengerti konsep tentang Tritunggal yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Sehingga akhirnya ia hanya melihat sosok Yesus sebagai Tuhan dari naturnya sebagai manusia saja, yang ia anggap terbatas karena butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Padahal kalau ia memandang Yesus bukan hanya dari natur kemanusiaannya saja, tetapi juga natur keilahiannya, maka ia akan melihat bahwa Yesus itu ternyata berbeda dari seluruh manusia-manusia yang pernah hidup di bumi, bahkan para nabi sekalipun. Yesus Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang dipesankan di video tadi tentang seorang artis yang berbicara tentang Yesus Kristus bukan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, dia seorang Muslim.
Harusnya dia fokus dengan agamanya dia, ya. Kalaupun dia mau membahas tentang agama, harusnya dia membahas agamanya dia, bukan malah membahas Kristen atau Yesus. Ya, sehingga ujung-ujungnya ngawur saudaraku dalam Tuhan, ya. Tapi saya mau katakan, apapun kata mereka tentang Yesus Kristus, saya katakan bahwa tidak mengubah daripada derajat daripada Yesus Kristus sendiri, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalaupun mereka berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus seorang nabi dan lain sebagainya, ya, saudara dalam Tuhan, silahkan saja. Sekali lagi saya katakan tidak mengubah daripada kodrat Yesus itu sendiri, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia ini, dia merupakan manusia sempurna, saudara dalam Tuhan, ya, yang membawa cinta damai, yang mengajarkan kasih, ya. Dia berkata bahwa jikalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Ya, jikalau bajumu diambil, kasihlah jubahmu. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu ajaran Yesus. Bahkan ketika di atas kayu salib, ya, doa yang dinaikkan Yesus sangat luar biasa sekali. Dia berkata bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saudaraku dalam Tuhan, Yesus ketika datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, saudara dalam Tuhan, dia manusia sempurna yang membawa cinta kasih, yang membawa damai, yang mengajarkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kasih. Ya, jadi apapun kata mereka tentang Yesus Kristus, saya katakan silahkan saja. Bahkan ada orang-orang di luar sana, ya, sampai menghina Yesus. Saya katakan silahkan saja. Ya, kelak kamu berurusan dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara ke dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah manusia yang paling sempurna. Ya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dia mengajarkan kasih. Ya, setiap pengikut daripada Yesus Kristus juga harus hidup di dalam kasih, sebagaimana Yesus ajarkan. Ya, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa sekali. Ya, ketika dia disalib, seharusnya dia berdoa supaya musuh-musuhnya itu dihukum Tuhan. Ya, tapi tidak, saudara dalam Tuhan, malah sebaliknya. Dia memberkati mereka. Dia berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dia memberikan pengampunan bagi orang yang telah menganiaya dia. Dan itu juga dia ajarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, hidup di dalam kasih. Ya, Yesus juga datang ke dunia ini mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus juga berulang kali menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Salah satunya dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang masuk di dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu ucapan Yesus sendiri. Ya. Yesus juga berkata, dia pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi orang percaya. Dia adalah penyedia tempat. Tempat apa? Sorga, saudara dalam Tuhan. Kalau Yesus berkata dia pemilik daripada sorga, berarti dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan itu sendiri yang mempunyai kerajaan sorga, di mana atas namanya kita masuk ke dalam kerajaan sorga kelak. Ini sangat luar biasa, dan berbagai ayat, ya, di mana Yesus membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Yesus juga melakukan berbagai mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah 3 hari dikubur dalam Tuhan, dibangkitkan oleh Yesus. Ya, anak Yairus yang setelah meninggal dibangkitkan oleh Yesus. Dan berbagai-bagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, apapun kata orang di luar sana, termasuk Syahrini, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan segala macamnya, silahkan saja.
Ya, karena itu tidak mengubah daripada kodrat Yesus sendiri. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi setiap orang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, pendapat saudara tentang ini? Silakan tulis di kolom komentar. Berikan tanggapan atau pendapat yang baik, yang positif, yang membangun, terutama pendapat yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.